Catatannya pertama, harganya yang turun jauh, terus saya sempat ganti stang, terus controllernya juga beberapa kali putus di soketnya, terus MCB udah saya ganti satu kali, terus pernah mogok satu kali, terus ban seperti meledak atau lepas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi dalam kehidupannya. Oke, karena ini syutingnya diambil di bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amal ibadah teman-teman semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar sebagai alumni Ramadan sebagai orang yang bertakwa. Oke, sudah lama kita nggak bikin video. Kali ini kita kembali di segmen Intip, informasi dan tip. Check it out. Nah, di segmen Intip kali ini, pas kebetulan hari ini itu tepat berusia 2 tahun motor Easygo 5 yang ada di depan kita. Jadi saya akan cerita apa adanya suka duka menggunakan motor Easygo 5 ini yang saya beli 2 tahun lalu. Ya, memang pemakaian saya nggak banyak, kilometernya juga nggak jauh, baru sekitar 2.300-an kilometer karena cuma dipakai buat antar jemput anak sekolah aja. Jadi dulu di awal-awal sempat digunakan untuk saya pergi ke proyek yang kisaran kilometernya juga nggak jauh, PP-nya sekitar 25-30 km. Tapi setelah itu udah setahun belakangan ini praktis cuma dipakai untuk antar jemput anak atau pergi ke minimarket aja. Nah, setelah 2 tahun ini apa sih suka dukanya? Yang pertama ya, suka dukanya ya, dukanya pasti adalah dari sisi harga teman-teman. Dulu saya beli waktu Easygo 5 ini baru dirilis dan itu belum zamannya ada subsidi-subsidian apalagi diskon-diskonan. Kalau teman-teman tahu, saya beli harga on the road-nya itu 15,9 juta. Dan kalau teman-teman tahu, cek hari ini harganya kebetulan lagi ada promo Ramadan THR dari Easygo di Tokopedia, itu harganya cuma 6,9 juta. Artinya motor ini udah turun harganya 9 juta. Kenapa? Karena 7 jutanya dari subsidi, 2 jutanya dari diskon. Untuk harga segitu di Easygo itu sudah mendapatkan baterai sebagai hak milik, bukan sistem sewa lagi ya teman-teman. Jadi baterainya itu udah hak milik teman-teman dengan garansi 3 tahun. Selain itu, harga itu sudah on the road gitu. Jadi sudah termasuk BPKB, STNK dan sudah dapat plat nomor sehingga bisa digunakan di jalan raya, sehingga aman buat berkendara kemana-mana. Ya, itu duka pertamanya. Ya, terus apalagi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Kalau mogok dan sebagainya saya nggak pernah ya. Dulu awal-awal di generasi awal kita itu stangnya nih yang kurang presisi. Itu saya sampai ganti 2 kali stangnya. Pertama diganti sekali sama waktu masa garansi masih belum benar juga, saya minta ganti lagi masa garansi. Nah, itu masih free semua. Ya, terus yang kedua sempat kita ada di controllernya. Jadi di 2 rem ini kan ada controller ya. Setelah masa garansi kelistrikan 3 bulan, controller saya ada yang putus gitu di remnya. Nah, controller yang putus itulah yang agak merepotkan sih sebenarnya. Memang dia servisnya ada home service, tapi yang disayangkan itu biayanya mahal banget. Jadi biaya home service-nya itu meskipun partnya adalah masih garansi, tapi home service-nya harganya 275. Itu mahal untuk sekedar transport gitu. Transport 275 untuk teknisinya. Jadi bisa jadi transportnya lebih mahal dari part atau biaya betulin cuman controllernya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya saat ini juga ya, yang kedua masih saat ini juga akhirnya salah satu rem saya yang rem sebelah kiri ini kontrolernya juga udah putus, tapi kayaknya nggak ngaruh. Saya lebih nyaman salah satunya memang kontrolernya nggak berfungsi karena kalau buat tanjakan kita masih bisa ngerem dan bisa langsung gaspol lagi. Itu. Terus catatan berikutnya, saya pernah MCB ganti 1 kali.
MCB waktu itu sempat dol atau loncer, terus saya ganti MCB, beli yang agak bagusan, dan sampai saat ini masih berjalan cukup baik. Apalagi ya, sarung joknya nih udah mulai dicakar-cakarin kucing karena terlalu tipis jadi agak bolong. Ya kalau nggak ada kucing sih sebenarnya aman-aman aja ya. Gitu. Terus MCB udah. Nah yang paling mengesalkan ini yang menurut saya bikin saya jadi berpikir agak khawatir kalau pergi kemana-mana ya. Itu adalah ban belakangnya. Jadi ban belakang dengan peleknya ini sepertinya nggak presisi persis. Jadi lama-kelamaan akan sedikit kempes dan repotnya teman-teman karena ini ban tubeless. Ketika kempes dan tidak cukup udara, nah si pelek sama si ban ini nggak presisi sehingga tiba-tiba kalau nggak cukup angin dia akan langsung lepas tuh ban dari peleknya sehingga langsung kempes banget. Dan ini saya kejadian lumayan sering antar anak sekolah itu bisa 3 kali, waktu saya sendiri juga, dan itu agak berbahaya teman-teman. Waktu kita lagi mengendarai tiba-tiba bannya kayak lepas gitu, kayak ban meledak aja, langsung tiba-tiba bannya nggak ada angin. Nah itu bahaya gitu ya. Ini yang bikin setiap kali saya mau berangkat itu agak cemasnya di situ. Makanya harus sering ya minimal 2 minggu atau seminggu sekali itu dipompa ulang ban belakangnya supaya nggak kurang angin dan nggak lepas. Terus yang pernah juga kejadian, saya pernah mogok juga. Mogok itu ketika baterai persentasinya di bawah 30%. Gak tahu kenapa tiba-tiba mati aja baterai. Saya udah coba nyala matiin saklarnya, udah coba nyala matiin stop kontak juga, udah coba cabut kabel dari baterai untuk di reset. Pas dinyalain nggak bisa juga. Untungnya lokasinya dekat, cuma waktu saat jemput anak sekolah sehingga bisa telepon teman untuk minta restu. Gitu. Terus apalagi yang jadi kendala? Nah, yang suka jadi kendala ya, mungkin kalau mesin atau dinamonya panas, dia ini nggak bekerja overheat. Jadi ketika digas nih nggak nyangkut. Saya sih nggak yakin ini karena overheat, karena pemakaian saya kan nggak jauh ya jaraknya. Terus juga nggak ada tanjakan ekstrim yang bikin dia overheat. Jadi kalau teman-teman analoginya kalau ngebayangin sepeda, lagi goes sepeda, rantai belakangnya copot, nah seperti itu tuh kira-kira. Jadi kita goes, ngerasa ada putaran, tapi si rantainya itu nggak nyangkut di ban belakang. Nah ini yang saya sering juga alamin nih, gitu. Ini lebih sering lagi ngalamin. Jadi ketika digas, mesin itu berasa muter, tapi kayak nggak nyangkut sama roda belakang sehingga nggak menggerakkan roda belakang, jadi bunyi itu sih nggak masalah. Biasanya saya cukup ya ngegelinding aja motornya sekitar 10-20 detik, nanti ketika digas lagi dia bisa lagi, jadi seperti mengistirahatkan sekitar 10-20 detik. Tapi pernah kejadian yang agak merepotkan itu ketika lagi di tengah jalan raya dan posisi saya nggak lagi di sebelah kiri. Nah karena nggak lagi di sebelah kiri, ketika pas nggak bisa digas, kecepatan kan turun terus, ya yang belakang otomatis nggak sabar dong, klakson dan sebagainya. Sementara ya akhirnya bikin panik, karena pas digas-gas dia belum nyangkut lagi. Nah itu aja sih kejadiannya. Jadi sejauh ini itu aja catatan selama 2 tahun pakai isi Go5 ini. Kalau dari performa baterai gimana? Ya dulu awal-awal itu memang saya pernah tes hitung kira-kira memang sesuai klaimnya, yaitu 60 km ya. Mungkin karena udah pemakaian 2 tahun ya ada sedikit lah penurunan kinerja baterai ya. Sejauh ini sih persisnya saya nggak mengukur persis, tapi di bawah 60 lah. Mungkin ada di kisaran 55 km lagi sekarang kondisi baterainya. Jadi masih ada di kisaran 95%, jadi nggak ada masalah. Itu, dan baterai juga masih dalam jaminan 3 tahun ya. Jadi saya masih ada kesempatan 1 tahun lagi untuk bermain. Yang menjadi keuntungan utama dari kendaraan listrik tentu aja pasti dia lebih irit, lebih hemat menggunakan bahan bakar listriknya dibanding kalau kita menggunakan bahan bakar bensin. Udah pasti itu. Untuk angkanya lebih persis mana, teman-teman udah bisa lihat di video-video lain ya terkait dengan review kehematan kendaraan listrik. Keuntungan selanjutnya ya tentu aja bayar pajaknya murah. Dulu awal-awal waktu keluar belum ada program subsidi, bayar pajak saya itu cuma 19.000 setahun. Tapi pas per Maret ini ya,
sejak tahun ini pas sudah ada subsidi, ketika saya perpanjang STNK kemarin, saya itu pajaknya 0, hanya bayar biaya yang lalu lintas itu tuh, yang 35.000 lah, yang buat lalu lintas ataupun buat jalan, pemeliharaan jalan. Jadi untuk pajaknya sendiri itu ya, itu beberapa keunggulan dari kendaraan listrik termasuk Easygo ini. Nah itu aja suka duka saya menggunakan Easygo 5. Tadi catatannya pertama, harganya yang turun jauh, terus saya sempat ganti stang, terus controllernya juga beberapa kali putus di soketnya, terus MCB udah saya ganti 1 kali, terus pernah mogok 1 kali, terus ban seperti meledak atau lepas gitu ya, itu kisaran hampir 10 kali lah pernah gitu. Terus ya itu bahaya, dan yang lebih sering lagi yaitu ketika digas nggak muter roda belakangnya, jadi kayak ngempos gitu. Itu aja sih, sisanya aman baik-baik aja. Dan yang paling dikeluhkan sebenarnya ya sangat disayangkan, dulu awal-awal saya itu menggunakan Easygo 5 itu masih bisa boncengan dengan orang dewasa atau istri saya gitu. Jadi kalau nganter ke mana, naik tanjakan itu dia masih kuat. Cuman ya posisinya emang nggak nyaman. Tapi belakangan ini karena bannya tadi kalau kempes sering lepas, jadi saya nggak berani boncengan dengan orang dewasa lagi. Jadi praktis motor ini cuma dipakai buat bonceng sama anak saya aja. Nah, untuk mengantisipasi bonceng orang dewasa gimana? Kayaknya saya akan kedatangan keluarga baru. Tunggu aja di video berikutnya. Oke, check it out. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini. Komen-komen juga kalau ada yang mau komen-komen atau mau tanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.